Kita semua pasti udah sering banget dengar istilah menetap atau settling down kan? Sebuah gagasan yang kadang-kadang malah bikin kita stres dan ngerasa tertekan. Tapi, gimana kalau sebenarnya ada cara yang lebih baik? Cara untuk membangun cinta yang justru bikin dunia kita jadi lebih luas, bukan malah membatasinya. Nah, kutipan dari buku Keskeni ini benar-benar nantang pemikiran lama itu. Inilah ide yang bakal kita gali lebih dalam. Gimana kalau cinta itu bukan soal berhenti, tapi justru jadi awal petualangan terbesar dalam hidup kita? Oke, yuk kita bedah bagian pertamanya, mitos menetap. Kita akan bongkar gagasan lama yang mungkin tanpa sadar udah membebani kita, dan kita ganti dengan sesuatu yang jauh lebih memberdayakan, kekuatan untuk meningkat bareng pasangan. Coba deh lihat bedanya. Menetap itu seolah-olah bilang kalau diri kita tuh ada yang kurang, ada lubang yang perlu ditambal. Tapi meningkat, ini soal dua orang yang udah utuh, bersatu, buat dapetin lebih banyak dari hidup, bukan malah jadi lebih sedikit. Fondasi dari semua ini adalah apa yang disebut kepercayaan diri di luar kota. Coba bayangin ini kayak sebuah metafora, sebuah pola pikir di mana Anda udah nyaman dan utuh banget sama diri sendiri. Seolah-olah Anda lagi di kota baru, nggak ada yang kenal, jadi Anda bebas jadi diri sendiri. Kebahagiaan Anda nggak bergantung sama validasi orang lain. Nah, konsep ini keren banget buat ngejelasin kekuatan kemandirian dalam sebuah hubungan. Ini sama sekali bukan ancaman. Justru, permainan paralel ini nunjukin kalau dua orang udah ngerasa aman satu sama lain, mereka bisa tumbuh masing-masing dan itu justru yang bikin ikatan mereka makin kuat. Oke, kalau mindsetnya udah kuat, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Merangkul keunikan diri. Soalnya, sebelum kita bisa meningkat bareng orang lain, kita harus nerima dan merayakan siapa diri kita yang sebenarnya. Keaslian itu aset terbesar kita loh. Coba deh, jujur tanya ke diri sendiri pertanyaan ini. Sering banget kan kritikus paling pedas itu ya diri kita sendiri. Tapi apa benar kritik itu sesuai fakta? Dan ternyata ya, ini bukan cuma perasaan loh, tapi ada penjelasannya secara ilmiah. Ada yang namanya kesenjangan rasa suka. Sebuah studi dari Wharton School nunjukin kita ini cenderung terlalu fokus sama kekurangan kita pas lagi ngobrol sama orang. Alhasil, kita jadi nggak ngeh sama sinyal-sinyal positif dari mereka. Kenyataannya, kemungkinan besar orang lain tuh lebih suka sama Anda daripada yang Anda kira. Yuk, kita coba lihat kata cringe dari sudut pandang yang beda. Ini bukan soal rasa malu, ini tuh tindakan pemberontakan yang berani. Saat Anda berani jadi cringe, artinya Anda memilih jadi diri sendiri daripada nyari persetujuan orang lain. Dan itu justru menarik banget. Wah, kutipan ini dalam banget ya. Ini kayak panggilan buat kita. Stop ngejudge diri sendiri dan mulai deh rayain keunikan kita. Karena kebebasan sejati itu datang pas kita udah nggak takut lagi sama penilaian orang lain tentang diri kita yang asli. Dan ini bukan cuma kata-kata motivasi doang loh. Ada buktinya secara ilmiah. Penelitian di Australia nemuin kalau orang itu secara konsisten lebih tertarik sama individu yang nggak konformis, yang berani jadi diri mereka sendiri. Ini nunjukin kalau merangkul keunikan kita itu bukan cuma bikin bebas, tapi juga magnetis. Bahkan, punya selera humor dan keceriaan yang sama itu kunci buat ngebangun rasa aman dalam hubungan. Oke, pondasi di dalam diri kita udah kokoh nih. Sekarang, di bagian ketiga, kita bakal lihat gimana semua ini bisa diterapin buat nemuin pasangan yang tepat. Seseorang yang nggak cuma nerima kita apa adanya, tapi bener-bener ngebantu kita jadi lebih baik. Ini kan bener-bener mengubah cara kita mandang hubungan ya. Hubungan terbaik itu bukan garis finish, tapi sebuah landasan buat tumbuh bareng. Pasangan kita seharusnya jadi pendukung nomor satu buat versi terbaik dari diri kita. Para psikolog punya istilah keren buat ini. Namanya fenomena Michelangelo. Sama kayak seniman Michelangelo yang bisa ngelihat patung David yang megah di dalam bongkahan batu marmer, pasangan yang tepat itu bisa ngelihat potensi terbaik dalam diri kita. Bahkan potensi yang kita sendiri belum lihat, dan ngebantu kita buat mewujudkannya. Terus gimana sih cara kerjanya? Pertama, kita lihat impian mereka apa. Terus kita dukung dengan tulus. Dan terakhir kita bantu mereka buat tetap fokus di jalurnya. Nah, ini namanya cinta dalam tindakan, bukan cuma sekedar perasaan. Nah, ini nih beda tipis yang penting banget buat kita sadari. Pengorbanan yang sehat itu bagian dari membangun kita, tapi pengkhianatan diri itu terjadi pas kita mulai kehilangan diri sendiri dalam prosesnya. Ingat, hubungan yang meningkat itu nggak akan pernah minta kita buat mengorbankan jati diri kita. Oke, kita udah ngomongin soal diri sendiri, soal pasangan. Nah, di bagian terakhir ini, kita mau bahas sesuatu yang sering jadi musuh terbesar kita, tekanan waktu. Ini saatnya buat ngelepasin semua kata seharusnya dari luar dan nemuin ritme kita sendiri dalam cinta dan hidup.
Kalimat ini rasanya perlu kita ingat-ingat terus deh, apalagi pas dunia di sekitar kita mulai berisik. Nggak ada kata terlambat atau ketinggalan dalam urusan hati. Kisah cinta tiap orang itu unik, dan nggak ada jadwal yang harus dikejar. Lepasin aja tekanan itu. Dan ini dia intinya. Fokus aja sama apa yang ada sekarang. Hidup itu bukan tentang punya rencana 10 tahun yang sempurna. Hidup itu soal jujur sama diri sendiri, hari ini, di momen ini juga. Oke, biar lebih praktis, coba deh tanya ke diri sendiri. Sejujur-jujurnya, pekerjaan apa yang bikin Anda merasa hidup? Pasangan yang kayak gimana? Kota apa? Coba jawab ini buat diri Anda sendiri hari ini. Karena kejujuran inilah yang akan nuntun Anda ke hidup yang paling otentik dan ujung-ujungnya menarik cinta yang paling sejati. Dan sebagai penutup, coba deh kita renungin ini. Mungkin tujuan cinta sejati itu bukan buat nyari seseorang untuk melengkapi kita. Mungkin tujuannya adalah menemukan seseorang yang mengingatkan kita bahwa kita dari awal memang sudah utuh. Itulah inti dari meningkat, bukan sekedar menetap.